Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afnani, T 2018-1103, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini pembahasannya adalah ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Tentu ilmu kalam merupakan suatu perkataan atau perbincangan seseorang di dalam menjelaskan atau berkaitan tentang ketuhanan, kenabian, serta kerasulan, bahkan hal-hal gaib. Biasanya hal ini diperbincangkan. Di dalam ilmu kalam ini sangat penting sekali diterapkan di sampai sekarang ini. Apalagi di dalam ilmu kalam ada nama-nama lain yang diterapkan dalam ilmu kalam, seperti ilmu tauhid, ilmu teologi, bahkan di dalam ilmu usuluddin dan banyak ilmu-ilmu lainnya. Istilah nama-nama tersebut merupakan istilah ilmu kalam. Setelah kita mengetahui pengertian dari ilmu kalam tersebut, ada pendekatan yang harus kita perhatikan. Dalam ilmu kalam, pendekatannya yaitu menggunakan akal. Nah, akal di sini yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, akal ini yang paling tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan disia-siakan akal ini. Tapi dalam akal itu, dalam menggunakan ilmu kalam, yaitu dengan akal, tidak cukup dengan akal saja. Justru menggunakan wahyu, sumber-sumber yang harus diperhatikan di dalam ilmu kalam. Nah, selain akal dengan wahyu, ada metode yang dilakukan dalam ilmu kalam, yaitu menggunakan metode debat. Nah, para ahli dulu yaitu menggunakan debat untuk memikirkan, untuk menggunakan argumentasi dalam membenarkan suatu keyakinan dalam suatu ilmu kalam tersebut. Selain itu, dari pendekatan, dari metode, mengapa sih ilmu kalam itu muncul? Nah, hal-hal yang memberikan faktor yang munculnya ilmu kalam itu, di mana ada fase-fase tertentu. Ada fase embrio, yaitu fase awal. Ada fase mazhab, ada fase perkembangan, ada juga fase berhentinya sedikit, ada juga fase di mana fase ilmu kalam kontemporer. Nah, ini pendapat para ahli dalam memberikan fase munculnya sejarah di dalam ilmu kalam. Nah, di dalam masa embrio ini munculnya sejarah ilmu kalam, yaitu dengan sejarah di masa Rasulullah SAW. Di mana di masa Rasulullah itu, setelah Rasulullah wafat, digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tentu di dalam menggantikan seorang pemimpin, yaitu Rasulullah adalah pemimpin, serta di dalam pemimpin agama maupun pemerintahan. Nah, justru setelah Rasulullah wafat, perdebatan terjadi di situ. Terjadilah perdebatan metode-metode yang dilakukan di dalam ilmu kalam tersebut, seperti penggantian dalam pemimpin, yaitu dengan politik. Nah, dijadinya adanya meninggalnya Rasulullah itu banyak perdebatkan antara muhajirin dengan ansor, yaitu siapa yang layak menjadi seorang pemimpin, yaitu para muhajirin, para ansor, para muslimin, para sahabat lainnya sepakat kalau Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin Khulafaur Rasyidin yang pertama. Mengapa? Karena Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq ini layak jadi pemimpin karena setiap harinya bersama Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah wafat, perdebatan terjadi lagi, yaitu menggantikanlah Umar bin Khattab, yaitu kemudian Utsman bin Affan, dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, waktu Sayyidina Utsman bin Affan meninggal, digantikanlah Ali bin Abi Thalib, terjadi perdebatan di situ. Di ujung akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan itu terjadi gejolak, perdebatan, pemberontakan, yaitu siapa pembunuh Utsman bin Affan ini. Di sisi lain ada yang menyalahkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, karena yang membunuh itu salah satu dari angkat dari Sayyidina Ali. Nah, disitulah perdebatan, sehingga pihak ketiga yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan perdebatan, sehingga perkelahian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang dikenal dengan perang Siffin. Nah, pemberontakan
perdebatan hal ini terjadi di masa itu, sehingga terjadilah peperangan itu, sehingga ada pihak ketiga yaitu Amr bin Ash memberikan solusi, yaitu perdamaian yang dikenal dengan tahkim. Nah, disitulah saran serta solusi terbaik yaitu perdamaian tersebut. Nah, bukan hanya itu, di pihak lain dengan adanya perdamaian itu, pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada yang tidak setuju, berkhianat. Ada yang keluar dari Sayyidina Ali yang dikenal dengan Khawarij. Nah, di sisi lain ada juga pendukung dari Sayyidina Ali. Maka dengan gejolak disitulah perdebatan terjadi lagi. Bagaimana terjadi? Karena perselisihan ini terjadi akan beranggapan perdebatan ilmu kalam. Orang yang berkhianat, orang yang buat zalim, orang yang itu termasuk dosa besar, bahkan itu kafir. Tapi di sisi lain itu tidak termasuk kafir. Kenapa kok tidak kafir? Karena mereka hanya berdosa besar walaupun itu tetap mukmin gitu. Nah, ini terjadi di dalam fenomena sejarah terjadi gitu loh. Maka hal ini wajar. Itu perdebatan di dalam sebuah sejarah politik. Ada dalam sejarah, di dalam intelektual, di dalam konsep seperti pemikiran agama. Ar-Rahmanu 'arsyistawa. Allah itu berada di langit. Tentu banyak perdebatan mengapa Allah di langit. Padahal kalau kita secara akal, metode akal ilmu kalam, kalau Allah itu di langit berarti Allah itu makhluk. Mengapa Allah itu makhluk? Nah, ini kan berarti Allah menyamakan makhluk lainnya. Padahal Allah itu bukan makhluk. Karena sesuatu makhluk itu adalah butuh tempat. Contoh, saya ada di sawah, berarti saya itu makhluk. Karena semua makhluk itu butuh tempat. Nah, kalau kita diartikan Allah itu ada di arsy, berarti Allah butuh tempat. Hal ini, pemikiran-pemikiran ini diperdebatkan di suatu ilmu kalam. Padahal di asyistawa itu bermakna Allah berkuasa di alam semesta ini. Nah, inilah pendapat-pendapat di kalangan para ahli ilmu kalam. Nah, selain itu ada berbadakan ayat Allahus Samad. Allah itu tidak diperanakan. Kita pakai Allah tidak punya anak. Secara akal kita beranggapan bahasanya kalau Allah punya anak, siapa bapaknya? Siapa bidannya? Siapa yang melahirkannya? Itu akan menjadi pertentangan di dalam sosial, dalam agama. Kalau Allah punya anak, gimana itu? Di rumah sakit mana kan gitu? Maka hal ini yang diperhatikan. Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka dari itulah ilmu kalam ini menggunakan metode akal, tapi harus menggunakan wahyu tertentu. Itulah dalam pembahasan ilmu kalam tersebut. Di dalam pemikiran ilmu kalam tentang akal di kalangan mazhab, saya contohkan ada seorang ulama yang memang sombong waktu itu. Dia sombong sekali ingin menantang tentang ketuhanan. Mungkin ini pernah dengar. Dia menantang tentang ketuhanan. Muncullah, karena ulama-ulama dulu itu sudah diperdebatkan. Cuma ada seorang anak kecil yang dia pun berani menantang ulama tersebut. Saya yang akan menantang kamu. Apa pertanyaannya, kata ulama. Maka ulama ini bertanya kepada anak kecil. Wahai anak kecil, di mana Allah? Ulama ini bertanya kepada anak kecil ini, di mana Allah? Tentu anak kecil ini menggunakan suatu akal, pemikiran, yaitu dengan pemikiran, kamu tahu nggak kamu itu manusia itu terbuat dari apa? Dari tanah. Terus kok bisa anda ini hidup di sini? Karena ada ruh. Nah, kamu yakin nggak ruh itu ada? Iya, yakin ruh itu ada. Terus kamu tahu nggak tempatnya ruh itu di mana ruh itu? Maka si ulama ini terdiam, tidak bisa menjawab. Nah, itu jawabannya. Allah itu di mana? Itu jawabannya. Allah itu ada, tapi tidak bertempat. Begitu juga kita ini tahu kalau manusia itu ada ruh.
Kita yakin roh itu ada, tapi kita tidak tahu roh itu di mana tempatnya. Maka begitu juga Allah itu ada, tapi Allah tidak bertempat, hanya Allah yang tahu. Nah, sehingga ada kedua pertanyaan ini. Ada Allah itu maha awal, ada maha akhir. Apa itu maksudnya? Maka si anak kecil ini menunjukkan jari-jarinya. Allah itu seperti jempol ini. Di mana? Yaitu Allah maha awal. Setelah kelengking ini, Allah itu di mana? Ya tidak ada. Begitulah jawabannya. Allah itu maha awal dan juga maha akhir. Setelah di dunia ini sebelum diciptakan Allah sudah ada. Dan di akhir nanti semua makhluk itu tidak ada, hanya Allah yang berkuasa. Si ulama ini terdiam lagi, bertanya lagi ketiga kalinya, wahai anak kecil. Lalu si ulama ini ada di mimbar waktu itu. Lalu si anak kecil ini menjawab, di mana Allah? Setelah itu Allah maha akhir. Ketiga kalinya Allah itu lagi ngapain sekarang? Pertanyaan ini kepada anak kecil. Ulama ini bertanya kepada anak kecil itu. Setelah itu ketiga kalinya anak kecil ini menjawab terhadap pertanyaan seorang ulama yang mengatakan Allah itu lagi ngapain. Maka si anak kecil ini menjawab, Allah sekarang mengangkat derajatku dan menghinakan kamu, wahai ulama. Kenapa? Dengan kesombonganmu. Nah, dengan akal pikiran ini bisa kita menggunakan wahyu-wahyu. Dan akal ini perlu kita terapkan sampai sekarang, apalagi zaman sekarang, zaman modern. Siapakah anak kecil itu menjadi pertanyaan untuk kita. Anak kecil tersebut adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi pernah melakukan hal tersebut waktu kecil beliau. Siapa yang nggak kenal Imam Hanafi waktu kecil sudah hafal kitab, sudah hafal Al-Quran, sudah memperdebatkan pemikiran seperti itu ditanamkan waktu kecil. Maka kita sebagai generasi bangsa, generasi negara kita, maka kita harus berpikir berjernih, tapi akal kita digunakan dengan wahyu-wahyu ilahi. Nah, itulah maksud di dalam isi-isi di dalam ilmu kalam. Sekian. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu bagaimana hubungan ilmu kalam, tasawuf, bahkan filsafat. Ini sebenarnya pembahasannya hampir sama, yaitu berkaitan tentang ketuhanan. Nah, di mana yang membedakan itu bagian sumber-sumber dan metode yang digunakan. Kalau ilmu kalam itu biasanya menggunakan sumbernya adalah akal atau logika. Sedangkan tasawuf itu menggunakan suatu qalbu dengan hati. Kalau ilmu filsafat itu secara akal juga. Nah, sedangkan metode yang digunakan itu menggunakan dialektika atau dikenal dengan dialog atau debat. Kalau ilmu tasawuf itu biasa menggunakan pengalaman, suatu mendalam sampai dia bergoyah hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhubungan dengan hati dia sampai kepada ma'rifatullah. Nah, sedangkan ilmu filsafat itu biasanya menggunakan rasional, yaitu menggapai pemikiran-pemikiran sampai ke akar-akarnya. Nah, apa sih manfaat mempelajari ilmu kalam itu? Tentu kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan serta kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana dengan ilmu kalam kita bisa memberikan suatu penjelasan, yaitu tentang sifat Allah, tentang zat Allah, bagaimana hal gaib tertentu. Nah, hal ini bukan hanya itu, kita bisa mengetahui manfaat di situ, yaitu kita lebih memberikan suatu keakhlakan atau lebih dekat kita kepada kenabian dan juga kepada hal-hal gaib. Nah, di situ juga kita bisa memberikan pengetahuan, pemikiran-pemikiran para ahli, seperti kita bisa mengetahui aliran Khawarij, kita bisa mengetahui Jabariyah dan sebagainya. Hal ini perlu mengembangkan pengetahuan.